Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Babun na'ati atau bab na'at. Na'at itu adalah sifat. Na'at itu sifat. Na'at itu mengikuti yang disifatinya dalam keadaan ropanya, nasab, khofad, marifat, dan nakiroh. Jadi na'at itu adalah sifat mengikuti yang disifatinya. Contohnya seperti lapad koma jaidun al akilu. Nah, di sini yang menjadi sifatnya itu al akilu. Jaidun itu adalah yang disifatinya. Nah, yang disifatinya ini jaidun. Jadi koma yang berarti gini, koma sudah berdiri siapa jaidun ki jaid al akilu yang berakal. Nah, yang berakal, jaid yang berakal. Jadi sifat yang berakal ini adalah sifat jaid. Nah, dalam i'rabnya lapad al-akilu mengikuti i'rab jaid. Karena jaid ropa i'rabnya, maka sifatnya pun harus ropa. Jadi al-akilu atau al-akilu. Tidak boleh al-akila atau al-akili. Karena lapad al-akilu itu sebagai sifat dari zaid. Contoh yang lain dalam bismillahirrahmanirrahim ada bismillahi ar-rahmani. Nah, lapad ar-rahmani ini jadi sifat dari lapad Allah. Karena Allahi dibaca Allahi, maka ar-rahmani dibaca ar-rahmani. Bismillahi ar-rahmani. Ar-rahimi juga sama menjadi sifat dari Allah. Jadi Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih. Jadi sifatnya Allah itu Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan yang maha penyayang. Begitu juga dengan itu namanya na'at yang mengikuti man'utnya. Jadi na'at yang mengikuti sifatnya, sifat yang mengikuti yang disifatinya. Nah, jadi na'at mengikuti man'utnya. Yang disebut man'ut itu yang disifatinya. Kalau yang disifatinya ropa, maka na'atnya juga harus ropa. Kalau nasab ya nasab, kalau khofad ya khofad gitu. Contoh yang nasab, ro'a itu Zaidan al-akila. Ini contoh yang nasab. Ro'a itu saya melihat Zaidan kepada Mang Zaid al-akila yang berakal. Nah, Zaidan ini dia beri'rab nasab karena jadi maf'ul bih tarkibannya. Al-akila nih yang jadi naatnya itu adalah al-akilanya. Al-akila jadi sifat dari Zaid. Karena Zaid dibaca nasab, maka al-akila pun dibaca nasab. Begitupun kalau dicontoh di khofad, marartu bi Zaidin al-akili. Ini contoh khofad. Bizaidin al-akili, marotu saya berpapasan bizaidin beserta ki Zaid al-akili yang berakal. Ini Zaid. Nah, lapad al-akili ini jadi sifat dari Zaid. Bizaidin dia i'rabnya khofad, maka al-akili dibaca al-akili, tidak boleh al-akilu atau al-akila karena mengikuti sifat dari Zaid yang dibaca khofad. Nah, sekarang mengikuti lagi dari ma'rifat dan nakirohnya. Zaidun ma'rifat, al-akilu juga ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu kata khusus. Jadi na'at mengikuti sama man'utnya itu bukan pada i'rabnya saja, bukan pada ropa, nasab dan khofadnya saja, tetapi pada ma'rifat dan nakirohnya pun mengikuti. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah kata khusus. Ma'rifat itu ada 5 dalam jurumiyah. Yang pertama adalah isim dhamir atau kata ganti, yaitu ana wa anta. Yang kedua isim alam. Isim alam itu adalah nama. Nama contohnya Zaidun, nama orang, atau wama kata, nama tempat, Mekah gitu. Itu isim ma'rifat. Yang ketiga isim ma'rifat itu ada isim mubham atau kata tunjuk. Isim mubham itu contohnya hadza, hadhihi, haula'i gitu. Hadza ini, hadhihi itu, haula'i mereka. Itu kata tunjuk. Terus isim ma'rifat itu yang keempat adalah isim yang terdapat alif lamnya, ada alnya. Contohnya adalah ar-rajulu wal gulamu, alhamdu, al-kalamu. Nah, setiap ada yang alif lamnya itu isim ma'rifat. Di sini al-akilu ma'rifat.
Zaidun juga ma'rifat. Nah, ini mengikuti i'rab. Kalau dilihat dari i'rabnya lafaz Zaidun dan lafaz al-akilu, Zaidun i'rabnya ropa, al-akilu i'rabnya ropa. Kalau dilihat dari ma'rifat dan nakirohnya, ini mengikuti ma'rifat pada ma'rifatnya. Zaidun dia ma'rifat karena isim alam, nama kan. Al-akilu juga harus ma'rifat, yaitu dengan ada alif lamnya. Jadi lafaz Zaidun al-akilu kalau secara contoh, Zaidun ma'rifat dengan isim alam, al-akilu juga ma'rifat dengan ada alif lamnya. Dalam i'rabnya pun Zaidun beri'rab ropa, al-akilu juga harus dibaca ropa. Yang terakhir ma'rifat itu apa yang yang didopatkan kepada salah satu dari yang 4 ini. Jadi kalau ada kalimah yang disandarkan atau didopatkan kepada salah satu yang 4 ini, kepada isim domir, kepada isim alam, atau kepada isim mubham, atau kepada kalimah yang ada alif lamnya, itu menjadi isim ma'rifat. Begitu tentang ma'rifat. Sekarang nakiro, apa itu nakiro? Nakiro itu kebalikan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu kata khusus, berarti kalau nakiro adalah kata umum. Biasanya nakiro itu adalah setiap isim yang tersebar beraneka ragam pada jenisnya, tidak tertentu pada suatu apapun, dan untuk memudahkannya, nakiro itu adalah setiap yang dapat menerima alif lam. Jadi setiap kata yang bisa menerima alif lam itu nakiro. Jadi contohnya itu kalau gampang itu nakiro itu ada tanwinnya, kalau ma'rifat itu tidak ada tanwinnya gitu biasanya. Itu perbedaan ma'rifat dan nakiro. Cara membedakan ma'rifat dan nakiro secara gampang. Jadi kalau rojulun laki-laki, laki-lakinya gak jelas yang mana saja bisa laki-laki. Tapi kalau ar-rojulu ada alif lamnya, tanwinnya jadi hilang, berarti satu laki-laki. Satu laki-laki nanti udah ketahuan yang itu gitu. Nah, itulah perbedaan ma'rifat. Kalau ma'rifat khusus, kalau nakiroh masih umum.